mendapatkan kelancaran dan manfaat serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat duduk siaplah berdoa mulai. Berikutnya, anak-anak menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Anak-anak, pada hari ini semua temannya masuk ya? Alhamdulillah semuanya sehat, tidak ada yang berhalangan hadir, semuanya sehat sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya. Lagi untuk memotivasi anak-anak supaya dalam pembelajaran nanti tambah semangat, ya. Ya. Siap anak-anak? Kelas 4, kelas 4. Hashtagnya sekarang, ayo. Pagi, siang, sore, malam. Siang, sore. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang materi indahnya saling menghargai dalam keragaman. Yaitu tentang apa kemarin? Apa Fauzan? Apa itu arti keragaman? Apa? Perbedaan yang ada di sekitar. Dua, kemarin juga mempelajari tentang apa minggu kemarin? Apa dasarnya? Bentuk-bentuk keragaman antara lain, keragaman agama, keragaman suku, keragaman ras, warna kulit, dan masih banyak lagi yang ada di sekitar kita. Itu yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, yang kita pelajari pada hari ini itu adalah lanjutan dari minggu kemarin, yaitu submaterinya keragaman sebagai sunnah. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu anak-anak diharapkan nanti mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal lita'arofu dengan benar. Agar kita dapat lebih memahami keragaman sebagai sunatullah, marilah kita saksikan video berikut ini. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang keragaman sebagai sunatullah. Jika kalian menyaksikan pemandangan seperti tampak dalam gambar ini, bisakah kalian seperti mereka saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun meskipun berbeda agama? Keragaman suku, bangsa adalah sunatullah untuk saling mengenal. Kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati siapapun meskipun berbeda agama. Indonesia adalah negeri yang majemuk atau beragam, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit dengan kekhasannya masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunatullah. Apa itu sunatullah? Sunatullah bisa diartikan yang pertama, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Atau sunatullah bisa juga diartikan undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh
Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an, atau sunatullah bisa diartikan juga hukum alam, baik itu kejadian dan sebagainya yang berjalan secara tetap dan otomatis. Nah, keragaman merupakan sunnatullah ini karena keragaman sudah ditetapkan secara otomatis. Tidak mungkin ada yang dapat menyeragamkan semua makhluk hidup di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadi anak-anak sudah menyaksikan video tentang keragaman sebagai sunnatullah. Ya, dari video tadi apa yang dapat kalian amati? Ya, apa yang dapat kalian amati? Keragaman suku, apalagi? Dari video tadi kita sudah mengamati bahwa keragaman sebagai sunnatullah. Apa itu arti sunnatullah? Siapa yang bisa? Coba ayo Maya. Ya, hukum Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui para. Apalagi makna dari sunnatullah? Ayo. Iya, hukum atau kejadian alam yang berjalan secara tetap dan otomatis. Jadi, secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa sunnatullah itu adalah ketetapan Allah tentang keragaman yang tidak bisa kita rubah. Tapi bagaimana kita sebagai manusia menyikapi keberagaman yang ada di sekitar kita? Anak-anak nanti membuat proyek secara berkelompok tentang keragaman yang ada di negara kita. Ya, nanti setiap kelompok akan dibagi kertas manila, ya. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah anak-anak tadi sudah menyelesaikan proyek dengan baik selama 30 menit ya. Hebat anak-anak sudah selesai semua. Selanjutnya anak-anak nanti dari perwakilan kelompoknya akan mempresentasikan ya di depan kelas hasil kerja kelompok tadi. Hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Keragaman agama: 1. Islam, 2. Hindu, 3. Buddha, 4. Kristen, 5. Konghucu, 6. Katolik. Keragaman suku: Dayak, Minang, Batus, Sunda, Betawi, Madura. penyampaian dari kelompok 1. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil kerja kami. Keragaman agama: 1. Islam, 2. Katolik,
keragaman yang ada di Indonesia. Nah, ini tadi dari kelompok 1 ya, bagus sekali ya. Ya, dari kelompok 1 tadi ada keragaman agama, keragaman suku, keragaman ras, dan keragaman bahasa ya. Yang lainnya insya Allah anak-anak sudah bisa semua ya. Ya, jadi hasil kerja kalian tadi ya dapat disimpulkan bahwa di Indonesia itu banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia itu sangat beragam ya. Contohnya tadi anak-anak sudah membuat tentang keragaman agama. Agama apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Ya, bagus-bagus sekali hasil kerja kalian. Terus yang kedua, tadi anak-anak sudah menulis tentang berbagai macam keragaman suku. Ya, suku apa saja? Ayo coba dari kelompok 4. Tadi apa? Suku apa saja? Terus Asmat, Dayak, terus Maju, Dayak, macam-macam suku ya, apa ya? Tadi sama kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Ayo, coba sebutkan macam-macam suku yang sudah saya paparkan dalam daftar ini. Suku apa saja? Ayo, terus. Ya, bagus sekali ya. Itu macam-macam keragaman suku. Terus keragaman bahasa. Coba. Ya, itu adalah segelintir kecil ya dari berbagai keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Ya. Dari keragaman yang saya paparkan tadi, yang anak-anak paparkan tadi di hasil kerja proyek kalian, ya, itu merupakan keragaman sebagai sunnatullah. Jadi sunnatullah itu adalah hukum alam yang ditetapkan oleh Allah yang tidak bisa kita rubah. Ya, jadi ketetapan Allah yang tidak bisa kita rubah. Jadi keragaman ini tidak bisa kita samakan semuanya harus sama, tidak bisa. Tapi tergantung bagaimana kita sebagai makhluk
Di kanan kirinya apakah masuk semua? Masuk. Alhamdulillah semuanya sehat, tidak ada yang sakit ya. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang P5 ya. Apakah itu P5? Sebagai awal ya, kita akan tepuk P5 dulu anak-anak biar semangat ya. P5 untuk memahami apa itu P5 ya, kita saksikan materi berikut ini. Hai teman-teman, mungkin sudah pernah dengar ya tentang belajar Pancasila. Belajar Pancasila adalah upaya dari Kemendikbud untuk membentuk manusia Indonesia yang unggul. Apa artinya unggul? Ya, unggul di sini artinya dari segi kompetensi tidak kalah saing dengan orang-orang luar negeri. Selain itu juga memiliki kepribadian Pancasila yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Lalu, gimana caranya bisa membentuk manusia yang unggul? Apa artinya unggul? Ya, unggul di sini artinya dari segi kompetensi tidak kalah saing dengan orang-orang luar negeri. Selain itu juga memiliki kepribadian Pancasila yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Lalu, gimana caranya bisa membentuk manusia yang unggul? Ternyata tidak cuma lewat teori seperti pelajaran agama atau PKN di kelas, tapi belajar Pancasila dilaksanakan lewat berbagai aktivitas positif di sekolah, rumah, dan masyarakat. Jadi yang ditekankan adalah berlatih menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari hingga menjadi bagian dari sikap hidup kita. Berikut 6 ciri atau sikap yang ingin dikembangkan dalam belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa artinya kita memahami dan menerapkan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan akhlak yang dimaksud ada 5, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Memang itu penting untuk punya ciri khas diri sendiri. Tapi ada untungnya juga kalau kita berpikiran terbuka dengan adat dan cara berpikir orang-orang di luar negeri. Dengan begitu kita bisa mengambil sikap-sikap dari luar yang positif, tapi jati diri kita sebagai bangsa yang berpancasila tetap dipertahankan. Tadi sudah mengamati apa itu P5 ya. Nah, di SDN Negeri 1 Sumber Pasir di semester 1 P5 yang akan kita laksanakan yaitu akan mengambil tema P5 yaitu tentang kewirausahaan ya, dengan topik berkreasi dan berinovasi lewat wirausaha demi terwujudnya pelajar Pancasila yang mandiri. Yaitu anak-anak nanti proyeknya berupa membuat makanan telur asin ya. Anak-anak pernah makan telur asin? Pernah. Senang. Telur asin itu terbuat dari apa? Telur bebek. Iya, terbuat dari telur bebek. Nah, ternyata telur asin itu sangat banyak sekali kandungan gizinya ya. Membuat proyek telur asin di mana tema kewirausahaan ini diharapkan peserta didik membuat makanan telur asin dari telur bebek yang mengajarkan peserta didik nilai-nilai seperti kerja keras, ketelitian, dan kolaborasi. Terus anak-anak diharapkan nanti mengerti tentang proses pembuatan dan mengalami bagaimana usaha keras mereka menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Selain menanamkan jiwa kewirausahaan kepada peserta didik, pembuatan telur asin ini juga mengenalkan kepada peserta didik akan pentingnya makan makanan yang sehat dan bergizi.
vitamin dan mineral, membantu kecerdasan. Ya, jadi telur bebek ini dibandingkan dengan telur ayam biasa, ini gizinya lebih besar, lebih banyak, mengandung vitamin A dan omega 3 yang sangat diperlukan oleh otak kita. Ya, target proyek pembuatan telur asin tadi, yaitu proyek ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mencapai dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta anak-anak memiliki sifat gotong royong dan bernalar kritis. Terus tujuan P5 ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan serta berkomunikasi dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ini yang dimensi 1, ya. Yang dimensi 1 yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang dimana dimensi 1 ini elemennya adalah akhlak kepada Allah. Karena dengan memanfaatkan mengolah telur asin menjadi makanan termasuk akhlak kepada alam. Ya. Yang elemennya yaitu memahami keterhubungan ekosistem bumi, yang aktivasinya yaitu memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Dimensi yang kedua yaitu dimensi bergotong royong, yaitu elemennya yaitu kolaborasi dan kepedulian. Terus target yang dicapai untuk akhir fase untuk kolaborasi yaitu menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Terus diharapkan juga nanti anak-anak dari sifat bergotong royong itu anak-anak memiliki sifat kepedulian. Anak untuk menambah semangat kita tentang P5, masih ingatkah anak-anak tentang nyanyian lagu P5? Masih. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Semoga pengenalan tentang proyek kita pada semester 1 anak-anak bisa memahami. Dari saya